Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fi syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat tambahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita hadiahkan shalawat serta salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala apa yang ada padanya untuk menanamkan iman ke dalam hati kita, untuk menyelamatkan kita dari cahaya dari kegelapan kesesatan menuju ke cahaya iman yang terang benderang, yang pada akhirnya iman ini insyaallah yang akan membimbing kita menggapai surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Artinya bulan depan sudah masuk Dzulhijjah. Yang mana di bulan Dzulhijjah ada ibadah yang Allah anjurkan kepada kita. Yang pertama adalah ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji adalah fardhu 'ain atas setiap muslim yang mampu. Adapun ibadah kurban hukumnya sunnatun muakkadah, kesunahan yang sangat ditekankan pelaksanaannya oleh Allah dan Rasul. Juga sunnah kifayah, kesunahan yang jikalau dalam satu anggota keluarga sudah ada yang melakukannya maka sudah cukup. Kalau yang lain nak pulau korban juga bagus, tapi kalau si kok perwakilan lado dari satu keluarga maka lah cukup untuk pelaksanaan kesunahan tersebut. Keduanya, pertama haji, kedua kurban, itu adalah ibadah yang dulu sebenarnya pertama kali Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah wafat, ibadah tersebut terus dilakukan secara turun-temurun, diajarkan, dilestarikan. Jadi kurban itu udah ada. Ibadah haji pun sudah ada. Karena yang menghidupkan kota Makkah awal mulanya dia Nabi Ibrahim. Sebelumnya Makkah adalah tanah tandus tak berpenghuni, Pak. Hewan beranda hidup di situ, semut tidak hidup di situ. Saking tidak ada air di situ, tandus betul. Selama ribuan tahun itulah nasib kota Makkah. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengantarkan Siti Hajar, istri beliau, yang baru saja memiliki anak bayi yang namanya Ismail, masih bayi Nabi Ismail saat itu. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantar Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk pergi ke sebuah lokasi yang tak berpenghuni. Nah itulah cikal bakal kota
Mekah. Ceritanya panjang, bukan cerita ini yang kita sampaikan. Tapi intinya dari situlah mulai kota Makkah menjadi ada penghuninya. Ditemukanlah air Zam-Zam melalui perjuangan beras Siti Hajar mondar-mandir dari satu bukit ke bukit yang satunya, yang satu namanya Safa, yang satu namanya Marwah, yang jarak antara kedua bukit itu cukup jauh. Apalagi beliau tentang pantilnya 7 hari. Kita pernah umroh atau mungkin yang pernah haji itu merasa capeknya kayak apa? Tentang 7 kali 2 saat itu jauh capek, makan tenaga. Akhirnya hentakan kaki Ismail yang saat itu masih bayi karena tangisan gara-gara haus, hentakan kakinya. Dari situ tercucurlah mata air, yaitu air Zam-Zam. Baru mulai ada kehidupan. Nabi Ismail sudah beranjak dewasa. Allah suruh Nabi Ibrahim untuk ke Makkah membangun Ka'bah. Ka'bah itu udah lama adanya dari sebelum Nabi Adam diciptakan juga. Ka'bah itu sudah Allah perintahkan dibangun. Allah suruh malaikat, tapi fondasinya saja yang buat bangunannya Nabi Ibrahim dengan bantuan anak beliau Ismail. Sejak saat itu, sejak selesai pembangunan Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berkumandang di atas sebuah bukit. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Ya Ibrahim, berkumandanglah kamu agar umat manusia mau melakukan haji ke tanah suci ini, maka niscaya mereka akan datang ke tempat ini dari jarak yang jauh, berjalan kaki atau naik kendaraan, pokoknya dari mana-mana kita datang ke sana. Akhirnya benar, dari mana-mana orang yang beriman kepada Allah mendengar panggilan tersebut datang ke sana pergi haji, tunaikan haji pertama di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ini ritual ibadah diajarkan kepada orang-orang setelah mereka, lanjut terus sampai akhirnya tiba masa kegelapan. Negara api nyerang, datang kesesatan, mulai ada yang bawa patung ke Makkah. Katanya apa? Minta sama Allah melalui patung ini cepat kabul. Pertama kali itu, akhirnya lama-lama disembah yang patung itu. Hubal, Lata, Uzza, sampai pada akhirnya di sekitaran kota Makkah itu ada sekitar 80 patung, atau di dalamnya itu ada 80 patung. Di luarnya banyak juga. Total kurang lebih ada 200 patung di dalam dan di luar Ka'bah itu. Sesat itu. Sampai ritual hajinya pun melenceng dari ajaran yang suci. Di antara kebrutalan kesesatan yang ada di saat itu, mereka bertawaf tanpa busana, laki-laki dan perempuan. Haji masih haji, tawafnya pun sama tapi tanpa busana. Sembelihan kurban merupakan ibadah kurban kan nyembelih. Nah itu dijadikan sajian untuk patung-patung tadi, padahal itu buat Allah. Kalau buat Allah caranya gimana? Nyembahkan sembelihan untuk Allah. Bagaimana caranya? Sembelih dagingnya bagikan fakir miskin, itu yang benar. Dah pula dagangnya nak dimandikan kemana-mana, ke patung ini, patung itu. Jadi sesatlah. Sampai tiba Rasulullah SAW, akhirnya Allah perintahkan kepada beliau apa yang dulu telah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, ulang lagi, tapi udah dengan cara yang benar lagi, cara yang suci, cara yang tepat. Sampai sekarang alhamdulillah. Yaitu kalau haji. Nah kalau kurban itu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih anak beliau. Ya cerita panjang di situ ada, sebabnya pun ada. Tapi intinya dari situ kita paham bahwa pertama kali ibadah kurban itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya anak beliau udah jadi disembelih karena Allah gantikan posisinya dengan seekor domba.
yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Nah, yang kita bahas di korban nih Pak. Kan kita bahasan fikih gitu. Memang fikihnya fikih sholat sebenarnya lagi. Cuma lagi memenak kurban ternyata ulama kita bahas kurban baik momen. Biasa kalau bahasan itu lagi depan mata momen nyantolnya lebih lebih resep kita lebih nyantol insya Allah karena posisi sedikit kita nak ngawi kan, ya kan. Daripada kurban ini bagus. Diambil dari kata-kata qurba yang kurbanan yang artinya dekat. Bukan berkorban, bukan. Memang daging itu kambing, sapi itu dikorbankan. Bahasa kita dikorbankan itu ya dikorbankan. Itu bahasa Arab itu aslinya itu kurban itu. Bukan ngambil dari bahasa Indonesia tadi bukan. Kurbanun. Qurba yang kurbanan artinya dekat. Maksudnya apa? Yang melakukan ritual ibadah tersebut telah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah itu. Apa namanya kurban? Hukumnya tadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan juga sekaligus sunnah kifayah, sunnah yang jikalau dari satu anggota keluarga ada yang melakukannya maka dia sudah cukup sebagai perwakilan dari yang lain. Jadi sangat ditekankan kalau bisa sikok keluarga itu sikok menentukan kambing. Nah, kalau ini digawe Pak, semua anggota keluarga yang ada kemampuan tentunya, menentukan kambing kalau atau kesokongan mentuju menentukan sapi, Pak, udah keladenan Pak mulai dari kita. Banyaknya Pak, itu rupanya baca kambing 300. Kali Pak, kalau mau mampu kalau di sini kakak 500, nah kakak 500 yang mampu berkorban, dia sokongan atau sendirian, itu baca 300 misal. 300 dimulai kambing banyak, cuman itulah tadi kan banyak dengan buntu. Kalau lokal belajar ini kan, kalau lokal dapat duit aku buntu juga, kalau lokal korban aku buntu juga. Cuman masya Allah intinya subhanallah, kalau ini benar-benar diterapkan banyak sekali orang yang akan melakukan kurban. Memang tidak wajib, tapi kesunahannya sangat ditekankan. Untuk siapa? Ya tentu untuk yang mampu. Minimal dari satu anggota keluarga itu ada satu yang berkorban. Kemampuan atau tidak mampunya seseorang itu dengan tolak ukur apa? Kalau orang sudah punya simpanan uang yang bisa menghidupi dan memenuhi kebutuhan dia serta keluarganya di hari lebaran dan malam lebaran, terus ada sisa cukup untuk beli kambing atau cukup untuk sokongan beli sapi 3 juta rupiah kurang lebih, berarti dia termasuk mampu. Nah, dia sudah termasuk orang yang dianjurkan untuk melakukan ibadah tersebut. Seperti itu. Kalau tidak, ya sudah, memang tidak dianjurkan berarti dia. Satu keluarga tadi jangan satu kakak. Katanya kan satu keluarga cukup satu perwakilan. Nah, satu keluarga tadi patokannya satu kakak. Apa satu rumah walaupun dengan kakak yang berbeda. Kata ulama adalah mereka itu orang-orang yang di bawah tanggungan satu orang nafkah mereka. Jadi kalau ada satu keluarga, semuanya itu satu periuk hidup dari satu orang yang memberi nafkah, berarti itu satu rumpun itu. Salah satu dari mereka sudah ada yang melakukan, sudah cukup dia tadi mewakili. Yang lain kalau nak juga nambahin lagi, ayah pun tidak kalah sama kamu obat, kamu guna atau 7 wong keluarga itu, payu kita sokongan, sikap wong 3 juta, lah bagus. Tapi kalau sudah ada satu saja cukup, yang lain sudah terwakili. Begitu. Kemudian kadang-kadang itu orang pengen berkorban atas nama almarhum dan almarhumah. Apalagi kalau orang yang mungkin dulu hidup sama orang tuanya dalam keadaan pas-pasan. Orang tuanya fokus mesakkan anak, nyekolahkan anak, ngawinkan anak sampai orang tuanya meninggal tidak sempat berkorban. Padahal pengen.
Akhirnya anak tadi teringat, oh ya galaknya dengan mak ngomong pengen korban, cuma belum ada duit. Insya Allah lah kapan-kapan kalau ada duit. Akhirnya meninggal dulu mak tadi atau bapak tadi. Oh terhalang si anak ni mampu, anak ni akhirnya sukses. Ayo, nak korban nak buat ini, nak korban nak buat bapak, nak hukum boleh atau tidak? Hukumnya boleh atau tidak? Kata ulama, boleh kalau pernah ada wasiat dari mereka. Kalau mereka pernah berpesan, nak kalau kamu nak korban untuk ibu, nak korban, nak berkorban atas nama bapak kaget jatuhi, tidak apa-apa. Kalau pesan berarti semasa hidupnya pernah ada pesan. Itu bentuk pemberian izin dari mereka untuk kita. Nah itu boleh. Kalau tidak ganti berarti tidak boleh. Tapi bukan artinya butuh jalan tidak. Tidak kalau di situ. Untuk berkorban atas nama mereka jangan. Kenapa? Tidak sah sebagai kurban. Walaupun kalau nak dipaksa ke juga mentok-mentok jadi sedekah dia. Ya atas nama almarhum, atas nama almarhumah, bukan katik pahalanya, bukan. Ada pahalanya. Cuma bukan pahala kurban, bukan pahala sedekah biasa. Nah kalau nak dapat pahalanya pahala kurbannya, sahkan yang korban itu. Jangan caranya, ya pakai nama kita bela. Soalnya dulu mak bapak tak pernah berwasiat minta korban. Kalau mereka ada guna pesan dan guna wasiat, mak pasuk ke namanya dia sah. Cuman kalau kata pesan, tidak usah. Ngapa? Jadi sedekah biasa dia kurang besar pahalanya. Biar pakai nama aku. Nama kamu juga deh mungkin. Nama dulu itu si kok lagi sapi 7. Biar sah dulu penting. Nah setelahnya niatkan minta kepada Allah, ya Allah, pahala kurban yang sudah kami lakukan ini kami hadiahkan kepada ibu kami yang sudah meninggal atau almarhum bapak kami. Itu pahalanya pahala kurban itu sah sebagai korban sembelihan, bukan sedekah biasa. Baca pun hadiahkan pahala, baca ngaku indah. Minta sama Allah. Ini ajaran ulama Pak, bukan kita dengar-dengar, bukan kita dibaca kita. Itu yang diajarkan. Ihda tsawab bahasanya. Tidak dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih itu namanya ihda tsawab. Menghadiahkan pahala, minta sama Allah. Kalau Allah ijabah, Allah beri kalian pahala itu. Kita sebagai anak berarti tidak dapat pahala gitu. Diunjal pahala kita ke bapak ibu. Iya, tapi kita dapat pahala yang sisi lebih besar lagi. Apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini kalau mereka-mereka yang sudah meninggal memang pasti pernah ada wasiat. Kalau pernah berwasiat sudah masuk ke nih anak. Kurban atas nama almarhum fulan bin fulan, atas nama almarhumah fulan bin fulan, jatuh tidak apa. Begitu. Nah, terus kadang-kadang itu Pak ada orang nak korban pakai nama anak kecil. Kepegi mampunya Pak, Masya Allah, mudah-mudahan kita bernasib model ini. Kepegi mampunya sudah korban kalau anak aku ni baru punya anak ni lahir. Apa yang nak korban masuk ke nama dia? Boleh tak? Anak kecil tadi boleh tak Pak jatuh? Bisa, tak apa-apa. Tapi nanti daging kurbannya si anak tadi itu penyalurannya harus kepada fakir miskin saja. Yang mampu tidak boleh menjata dari situ. Ngapa? Karena sebenarnya fungsi daging kurban itu untuk menjayakan fakir miskin di hari itu. Boleh dibuatkan ke selain fakir miskin, tapi ngomong dulu minta izin sama yang punya daging. Kalau ini yang punya daging anak kecil, omongannya belum dianggap. Apalagi masih bayi, banyak ngomong dia lagi tidak baca. Jadi kembali ke fungsi awal apa? Untuk menjayakan fakir miskin. Nah fakir miskin ini siapa itu? Seperti yang dibahas dalam pembahasan zakat. Orang yang tidak punya tabungan untuk menghidupi dirinya sampai usia 63 tahun dan juga pemasukan hariannya tidak sesuai dengan pengeluaran. Dua ini. Tabungan untuk hidup dia sampai usia dia 63 tahun tadi. Mana ada Ustaz tabungan sebanyak itu? Umur aku
40 misal. Nah sampai 63 tahun itu masih 23 tahun lagi, setahun biaya hidup bisa 50 juta. Nah dikalikan ratusan juta, aku punya utang katanya. Bawa-bawa nak punya saldo tabungan sebanyak itu, utang yang kata. Nah sekarang kita tanyakan pertanyaan kedua. Nah oke, kalau begitu aku tanya, pemasukan harian sesuai dengan pengeluaran? Kurang ada. Kalau dia ngomong cek, aku punya anak 4, ini sih kok, ibu bapak tak gawe lagi, aku juga nyukupinya. Pemasukan 3 juta sebulan. Kurang, sehari 100.000, budak sekolah, budak berjajan, untuk kebutuhan pokok, listrik, baju dan lain-lain, kurang lah dikit-dikit. Masih kurang, nah sudah berarti fakir atau miskin dia, betul-betul. Orang seperti ini berarti fakir miskin. Nah mereka seperti inilah, orang-orang inilah yang boleh kita salurkan daging tadi kepada mereka. Kalau yang mampu punya tabungan banyak atau pemasukannya itu cukup untuk menghidupi dia dan keluarga, berarti dia tidak boleh pakai daging tadi. Daging sembelihan atas nama anak kecil tidak boleh dia pakai, karena tidak pacak kita nak minta izin sama anak kecil tadi biar disalurkan kepada selain fakir miskin, tidak bisa. Karena anaknya masih kecil. Nah begitu. Jadi kalau nak sedekah atau maaf berkorban atas nama anak kecil boleh, silakan. Tapi bagi kita tadi harus ke fakir miskin saja. Kalau dia masuk satu di antara 7 orang yang berkorban 1 ekor sapi, berarti 17-nya tinggal. Bisa di 17 juga fakir miskin, kok jatah anak kecil tadi. Insyaallah paham sampai di sini. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga ada hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Terutama kalau kita adalah eksekutor pelaksanaan ibadah kurban, panitia. Kalau kita panitia juga, apalagi kalau kita memang di masjid ini biasa ada nampung misal. Nah korban jatuhi di masjid kami, berarti kita panitia ya. Itu ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, spesifikasi hewan kurban. Ini sebenarnya yang lebih ketatnya sebenarnya untuk masalah ini, ya yang beli. Kalau uang beli dewek, ya urusan dia. Kita mengimbaukan. Kalau salah, ya dia yang nanggung. Bukan gawe kita. Kita cuma dapat amanat untuk motor dan untuk mandi. Nah cuman kalau mereka titik uang, kumpul duit, misal kayak bikin arisan ya, yang beli misal kita, misal diamanatkan uang, perwakilan dari yang lain, nah, kita harus paham spesifikasinya. Yang pertama, mengenai usia si kambing dan si sapi. Kalau kambing itu kambing biasa, itu usianya harus 2 tahun. Ya harus 2 tahun. Kalau kambing biasa harus 2 tahun. Tapi kalau kambingnya 2 tahun itu berarti bukan menginjak tahun kedua ya, baru setahun lebih berarti. 2 tahun ini genap 2 tahun masuk ke tahun ketiga itu baru boleh. Nah, takutnya Pak, zaman sekarang ini yang punya kandang, yang punya ternak, sonteknya lagi kambing sonteknya dia makan vitamin banyak biar gemuk. Badan gemuk tapi usianya di bawah 2 tahun, yang penting lagi, tidak ngurus dia tidak belajar fikih, tidak dia. Tahunya kambing besar apa tidak, gemuk apa tidak, bukan urusan aku. Nak tahu umur detail, nak tahu siapa bidannya, dia dilahirkan oleh siapa. Bukan itu maksud kita. Ya, tapi kan setidaknya yang berternak paham kambing-kambing usia berapa. Jadi kalau kambing biasa 2 tahun. Dak pulau juga nak ditanyai, mana kambing kamu ini 2 tahun dak? Nakal. Bingung kok itu. Mana tahu kak aku? Tanya emaknya. Ujung-ujungnya itu kita tidak tahu. Yang penting gemuk, menak tahun yang pasti, umur berapa? Tanya mak bapaknya, mau katanya. Dicek itu kita nak ngomong apa? Jadi patokannya apa? Lihat gigi depannya rontok atau belum. Cawong kan kalau masih kecil belum ada gigi ya. Kayak temu gigi kan, itu gigi susu. Dia usia berapa rontok tuh gigi.
timbul gigi yang sampai kita tua dong. Nah, jadi ada fase yang di situ gigi kita tuh rontok. Nah, kalau kambing 2 tahun biasanya gigi depan tadi rontok. Kalau masuk lembang namanya kupak. Kalau udah ngerti kupak itu tadi rontok gigi depannya. Nah, jika angkat bibir kucing ke kambing. Lah rontok atau gigi baru tumbuh misal, berarti gigi awalnya lah rontok itu lah boleh. Jingok situ. Kalau ini kambing biasa, kambing kacang. Tapi kalau kambingnya adalah kambing domba, tidak perlu 2 tahun. 1 tahun saja udah cukup. Atau belum genap 1 tahun, baru 8 bulan atau 9 bulan, tapi giginya lah rontok, jatuh yang udah apa bungkus kita pakai cabai. Pas kita jengok ini kambing domba ini setahun cukup. Kenapa beda? Karena kambing domba tumbuh kembangnya cepat pak. Kambing domba tumbuh kembang cepatnya setahun lah kemudian besar. 1 tahun lah cukup. Atau belum sampai genap 1 tahun, tapi giginya udah rontok gigi depannya tadi. Tentu di atas 1/2 tahun harus minimal. Kalau di bawah 1/2 tahun tidak boleh. Itu untuk kambing domba. Kalau sapi 2 tahun. Sama kambing biasa tadi. Nah begitu. Itu mengenai umurnya. Nah, ini penting. Sebab kalau tidak sesuai dengan spesifikasi tadi, maka hukumnya tidak sah sebagai korban. Jadi nyembelih tidak sah ya? Sah nyembelihnya, cuman bukan daging korban. Artinya pahalanya bukan pahala pelaksanaan ibadah korban. Mentok-mentok jadi sedekah biasa. Bukan tambahan pahala itu, bukan. Pilailah kalau korban itu ada fadilah khususnya. Seperti itu. Nah, terus mengenai fisik, jangan ada kecacatan yang bisa mengurangi kadar daging. Di antaranya apa? Kakinya pincang pak. Pokoknya kalau bumbu ke sapi hati-hati, jangan asal kambing itu bumbu. Penting bumbu dulu. Patah kakinya pak, nah kau sapi wong penting. Sapi bulo, bumbu 1. Ada yang 30, agak jumbo dikit kan. 30 juta. Sembelih tidak apa-apa sudah, cuman tidak jadi korban hukumnya. Sembelihan biasa dikategorikan sebagai sedekah biasa. Jadinya kayak itu. Jadi kalau kaki pincang, kalau memang kepincangannya cukup parah, kalau dia berjalan kenyinguan kencot nih kan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau pincangnya dikit, saking sedikitnya kita nyingok tuh, tidak dulu. Terus jalannya kambing itu nyingok itu. Di pasar kita tahu. Nah itu berarti dikit pincang tidak apa-apa. Jadi kalau parah agak pincang. Kalau kita jingok itu sudah sadar kita jingok, oh ini pincangnya. Itu tidak boleh jadikan hewan kurban. Satu lagi, kalau kambing patah sama tanduknya tidak apa-apa. Kenapa? Tanduk dari makan pak. Dia tanduk dari makan. Kalau kuping juing jangan tidak boleh. Kalau cuma ada sayatan saja tidak apa-apa. Tapi kalau juing terkikis kupingnya tidak boleh. Kenapa? Berarti dagingnya atau sebagian dari dagingnya itu tidak utuh, tidak full. Jadi daging kambing sudah 100% kita sembelih. Ya. Jadi tidak 100% lah intinya visi kambing itu tadi. Apalagi kira-kira mengenai visi kambing. Satu lagi, kambing yang tidak boleh jadikan hewan kurban, kambing yang kelewat kukus, yang nak berkorban di pak, hitungannya, mana katanya murah lagi ya? Ada lebih murah lagi. Nah ini kukus sedikit, berapa tuh? 2,5. Yang 1,5 ada dah. Kalau bapak lebih penting, pak lebih punya kandang tadi, agak tengok kambing kukus, dan kambing yang pak, itu sungkan mati tak mau deh. Pasti kukusnya inilah kita sungai. Kalau anda sudah pada itu kan nak murahnya yang boleh. Sudah jadilah angkut pak kami kukus tadi penting jadi aku korban tidak sah. Kalau urusnya kebangetan, urusnya cengking, urusnya kurus banget lah pokoknya.
kelewatan kurusnya tuh. Saking kurusnya tuh, uang lewat pasti komentar, kurus kambing ini. Siapa punya? Tidak ada sah itu jadi korban dari, ya. Itu sebagian spesifikasi penting yang perlu kita perhatikan. Kalau memang yang belanjanya kita ngebelanjakan punya uang atau kita dewe nak korban untuk kita yang belanjanya kita dewe. Terus kadang-kadang ada uang ni nak korban nak lanangnya kambing lanang, kambing tinonan dah seakan-akan tak sah, padahal sah walaupun betul afdalnya adalah kambing lanang atau kambing sapi lanang, afdalnya baik. Nah, kalau ada yang betino jadilah, apalagi yang betino itu lebih murah kan. Iya, kambing betino lebih murah, kambing lanang lebih mahal. Jadi nak betino misal kita angkut nih, jadikan daging korban dapat sah. Nah, bagaimana kalau orang ingin berkurban sekaligus akikah? Nah, ini termasuk orang yang pintar, Pak. Nah, kalau sholat sunnah 2 rakaat baca 3 niat, ngapo korban sekali tidak baca 2 niat kan? Tapi ada khilaf ulama. Al-Imam Ar-Razi radhiyallahu taala anhu menegaskan bahwa hukum penggabungan niat udhiyah, kurban sekaligus akikah hukumnya sah. Anak betina sikok kambing jadi, anak lanang 2 itu pun tak halus. Kadang orang salah paham juga Pak. Anak lanang nak 2 niat kambing, cukup 1 walaupun afdalnya 2. Yo, kalau mampu 2, yang nak kena sikok tu lah benar. Kalau mampu 2 mak kena sikok. Cuman kalau mampu sikok lah kena anak lanang 2 katanya. Aku dipacak beli sikok, sudah jadilah kasih duitnya. Woi, mampu sikok jadilah. Sah. Jadi jangan sampai gagal tak tahu ilmunya tadi. Cuman kalau mampu 2, jangan bebas. Eda, yang jualan daging mesti hati. Anak kamu telah, alhamdulillah 2 katanya. Biar bulan tuan barang dia. Benar. Kalau mampu 2, nggak pernah sikok. Ya lebih yang mana lebih afdal itu kita kerjakan. Cuman kalau memang ternyata tak mampu beli 2. Untuk kayak anak kita lanang tadi beli sikok cukup sah hukumnya. Jangan nunggu kayak seperti itu. Terus kemudian bolehkah kurban atas nama instansi tertentu? Yayasan, nak obat, masjid, nak obat siapa? Masjid itu anak siapa? Yayasannya siapa? Namanya budak mana? Tinggal di mana? Ya kan uangnya mana? Panti asuhan yang mana uangnya? Bukan manusia yayasan itu. Masjid juga bukan manusia. Mereka tidak perlu sholat, mereka tidak perlu ibadah. Jadi kalau atas nama instansi bukan artinya tidak boleh jatuh nih. Kita tidak butuh jalan, tapi masuklah nama-nama manusia di situ. Jadi yang beribadah itu ada uangnya memang. Harus ada siapa? Misal kalau kita punya masjid, merpot. Misal ini masjid kita dibersihkan terus kita semuanya memang sejadah kita wangi, bersih, toilet kamar mandi, masjid juga rapi. Masuk ke dalam bapak fulat pun ada apa? Kalau memang sapi, nak tujuan kita masuk terjadi. Siapa-siapa masuk ke namun ketua yayasan, misal aktivis yayasan, pembantu yayasan, siapa pun terserah, yang penting ada uangnya. Kalau sapi 7 orang maksimal, kurang boleh. Kalau kambing si koko, tak ada kambing sokongan pulau, tidak. Kambing tak boleh lebih dari 2 orang, tak boleh, harus 1 orang saja. Duit dan sokongan tak apa-apa, tapi nama si kok yang masuk. Ayo kita sokongan. Tak mampu aku nak beli kambing, tapi pengen korban sokongan nak aku, tapi kawan dibayar belum, tak apa-apa lagi. Aku boleh pahala lebih belok. Atas nama kamu korban silahkan, tak apa-apa. Nak sokongan 2 orang, tapi tetap nama pelaksananya 1 orang kalau kambing. Terus masalah instansi tadi ya, harus ada orangnya ya, tak boleh tidak. Tapi dengan catatan, apa harus izin Pak. Jangan tiba-tiba yang punya badan lagi tak tahu,
Loh, korban aja semua. Iya. Kata yang ngabari. Lalu disembelih tidak sah. Tidak sah sebagai korban, harus ditahidin. Ngapa? Karena kurban itu adalah ibadah. Sebagian ibadah tak boleh diwakilkan, tak boleh dikerjakan orang lain, harus kita. Di antaranya apa? Sholat. Mana ada contohnya kita ngomong sama kawan, asal ini kamu tidak usah sholat, dia aku yang ngawinnya. Tidak boleh lah, ngapa? Sholat tidak boleh diwakil-wakil. Tapi kalau sebagian ibadah yang lain itu ada yang boleh diwakilkan, dikerjakan orang lain. Di antaranya apa? Haji badan. Di antaranya lagi korban. Tapi dengan catatan harus ini. Jangan sampai yang punya badan tidak tahu, tidak sah dia. Kita mengatakan kita mewakili dia, tapi dia ngomong aku tidak tahu, aku diwakili dia. Jadi harus ini ada. Para imamnya, Pak, kami nak korban nih. Mau bapak kayak masuk ke baca galak, atau nggak siapa galak. Nah, dia lah ngomong iya, tuh silahkan diaturi, udah sah. Masya Allah. Nah, itu kita pikir hal-hal yang cukup penting untuk kita pahami terkait masalah kurban. Kalau waktu nyembelih paham nggak? Oh, insya Allah kita ngerti lah itu ya. Di hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jangan pagi matahari belum terbit dan nyembelih langsung. Agak dulu sholat dulu. Tidak sah juga. Kapan mulai startnya? Setelah terbit matahari dan berlalu kadar waktu yang di situ kita cukup untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat serta 2 khutbah singkat. Pelaksanaan Idul Adha bulanan, tapi yang singkat-singkat jangan panjang-panjang itu makan waktu setengah jam saja. Kurang lebih sholat sunnah 2 rakaat 5 menit. 2 khutbah singkat taruh kelak 7 menit atau 5 menit. Udah matang kelas 10 menit taruh kelak. Berarti misal terbit matahari jam 6, berarti 6:15 baru boleh motong. Sebelum itu tidak boleh. Itu kira-kira. Nah, jadi perhitungannya seperti itu. Batas akhir waktunya kapan? Akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari yang terletak setelah hari raya Idul Adha itu nyambung langsung 3 hari kan. Berarti Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 3 hari setelahnya 11, 12 dan 13. Berarti hari ini mulai 4 hari baca. Hari pertama dah kelar, hari kedua 4 hari pula. Hari ketiga 4 ayat pula sampai hari keempat 4 ayat pula jatuh. Batasnya hari keempat tadi tepatnya tanggal 13 Dzulhijjah saat matahari mulai terbenam. Tiba waktu maghrib kelar, tidak boleh lagi, cukup stop. Tidak boleh dipotong lagi atas nama hewan kurban. Kalau dua maksudnya tidak jadi korban dia, sembelihan biasa. Nah dibagikan bukan lagi korban, tetap namanya hanya sedekah biasa. Begitu. Kalau malam boleh tidak kami nyembelih malam, misal pagi tidak kelar, siang istirahat, lanjut sore, maghrib istirahat, lanjut malam, boleh malam, tapi makruh. Nah malam hari hukumnya makruh. Batasnya tadi sudah paham ya. Tanggal 13 itu pas maghrib. Habisnya tidak jadi korban lagi. Kecuali kalau nadar itu korbannya. Kalau korbannya korban nadar, tapi tidak dipotong di 4 hari itu, tetap setelahnya tidak apa-apa potong tetap. Jatuhnya qadhaan. Jangan tunda tahun depan. Jangan. Ini nazar ini wajib kerjakan secepatnya. Udah habis tapi waktunya. Gawe. Bismillah. Harus bahkan jatuhnya qadhaan. Tetap statusnya sebagai kurban. Terus ada beberapa lagi hal penting. Agak panjang, agak banyak sebenarnya bahasanya. Kalau nak dilaju ke galo-galo jam 8.30 mungkin kita mayang isya. Enak ada sido. Lokak tinggal lewekan gitu sedih balik kalau bapak. Ada beberapa hal penting lagi ya. Ya yang tidak boleh kita tidak tahu itu juga masalah apa? Masalah panitia korban masak daging korban buat makan siang boleh kan? Nah, itu kan daging korban kan diamanatkan untuk dibagikan kepada siapa?
kepada muslimin muslimat, baik yang fakir atau yang tidak. Panitia ini termasuk muslim kan? Muslim itu berhak tak kalau dia nak dapat jatah dari situ, lebih berhak bahkan mendak dia gawe dah jadi barang itu bagi. Iya. Jadi mereka juga berhak untuk mendapatkan dapat. Nah cuman kalau mereka memang dapat mandat yang baik, jangan macam-macam, ambil daging langsung itu nolong berarti. Lain kalau mereka dapat mandat, misal sebagian yang diwakilkan, kamu potonglah, kamu wakillah untuk magi hidup. Nah, uang itu tadi yang diomongin dengan omongan itu, tidak apa-apa, dia macam-macam, ngaku mandat dia ada. Mbak daging kita masak, tidak usah nasi padang. Daging kita banyak ya, kayak bini aku masak pindah. Itu kalau sikil apa-apaan itu, lemaknya, gaji, masaknya, tidak apa-apa Pak Ahmad. Nah, cuman kalau tukang sembelih cuma dapat mandat untuk nyembelih baik, macam iba, lah, mungkin setengah. Kita masak itu nyolong, walaupun dia yang aktif di situ, karena masing-masing itu dengan apa? Dengan mandatnya, tidak boleh melampaui apa? Tidak boleh melampaui istilahnya itu wewenang ya, tidak boleh. Jadi siapa yang mendapatkan mandat untuk pembagian, dialah yang semestinya mengalokasikan atau memproses untuk masak itu tadi. Tidak harus dia masaknya, tapi izin untuk itu dia harus mengeluarkan punya tulis. Aku kan dapat mandat untuk bagikan. Dan sebagiannya tidak apa-apa. Aku tentukan untuk kita masak bela. Untuk kamu-kamu yang aktif di masak kita makan, tidak masalah. Dalam keadaan matang baru dibagikan, tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Nah, ada lagi hal yang paling penting, dia tahu yang penting, apa itu? Setiap daging kurban yang ada atau setiap hewan kurban yang dipotong itu harus ada sebagian darinya disalurkan kepada fakir miskin. Lah pasti Ustaz agak dulu. Kadang-kadang Pak Buang motong ini nandak ngibet Pak. Kambing 40, otong lah 40 sama tumpuk kan. Jadi kambing yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu paling bawah ditumpukan. Tidak tahu lagi juga mana daging kambing nomor 1, mana daging kambing nomor 2, mana daging kambing nomor 3, campur aduk. Akhirnya baginya, sadonya lah sudah bagi-bagi ke bela. Takutnya kaget. Ternyata ada beberapa kambing darinya yang penyalurannya tidak sampai kepada satu pun daripada fakir atau miskin. Sebab bagi daging kurban itu bukan ke fakir miskin, warga tidak penyalur. Kalau model itu tadi, kita tidak bisa memastikan bahwa tiap-tiap ekor kambing yang dipotong ada sebagian darinya sampai kepada tangan fakir atau miskin. Tidak sama kan? Kambing sapi Jadi jangan coloknya kalau kita di podcast kita ada panitia kurban juga, kita ada motong juga. Ada satu panitia khusus buat apa? Khusus pengesahan. Jadi setiap ada kambing dipotong langsung sebagian darinya bungkus. Pastikan ini nyampe ke tangan fakir atau miskin. Biar apa? Biar kurban yang ini bisa sebelum dipotong dan digabung dengan yang lain. Jadi pas satu udah dipotong langsung sebagian dagingnya bungkusin. Kalau perlu biar tidak bingung Pak, warna plastiknya lain kan, coklat misalnya. Nah yang coklat ini pastikan sampai ke tangan fakir miskin harus. Biar apa? Biar kita yakin sah, sebab ini amanah, tanggung jawab. Begitu ya. Jadi kalau sikok daging satu kambing, satu bungkus tadi, kalau 40 kambing 40 bungkus. Agen yang lain sisanya kita sudah bagikan ke fakir kalau kok orang kaya kalau lagi jadi dan waktu atau campur-campur seininya lah pokoknya selemahnya. Yang penting kita yakin udah sanggup seperti itu. Nah, ada apa? Hibah dikit penting sah. Kalau tidak itu kan di air kan. Hakat Allah. Cukup sampai di sini dulu lah insyaallah. Minggu depan kita lanjutkan lagi masih pada pembahasan yang sama. Insyaallah selesai minggu depan. Saya kalau kita momennya itu. Agak fikir sholat kita lanjutkan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalina shaqiyya wa la maqnuda wa la mahruma. Allahumma ya muhammadul ahwal hawil halana wal muslimina ila ahsani hal ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا محمد الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله